Untuk ini perkenalkan diri. Aku Priscilla Atika Kasih dengan NIM 24110113120011. Kenalkan, nama aku Naila Farah Ramadhani. Panjatkan NIM puji dan syukur. 2411322132. Aku Hafiz Herawati dengan NIM 241113320012. Kan aku Dede Sri dengan NIM 241101110024. Kan aku Karina Hanani dengan NIM 24110113220008. Berat artinya aja kan tutup hari ini kami lagi akan mendiskusikan soal nematoda. Jadi kami dapat pertanyaan. Pertanyaannya ada yang berpendapat kalau nematoda tanah itu bisa dimanfaatkan sebagai bioindikator. Terus pertanyaannya, jika Anda mengambil sampel tanah dari sebuah lahan pertanian yang intensif, kelompok nematoda apa yang bakal banyak kalian temukan? Terus yang kedua pertanyaannya, menurut Anda apa kesulitan kalau menggunakan nematoda tanah sebagai bioindikator kondisi tanah? Jawab. Kerekam sudah kerekam. Oke. Apa? Ayo. Mungkin perkenalan. Kalau misal tanah diambil dari lahan suatu lahan pertanian yang dikelola secara intensif, misalnya pajak, minyak, pestisida, sama irigasi, kelompok nematoda yang dominan itu biasanya bakal nematoda bakterivor atau nematoda pemakan bakteri dan nematoda parasit tumbuhan. Aku Hafiz Herawati Nematoda dengan NIM biasanya dari 24110113220011. genus Rhabdis atau Cephalogus. Tumbuh subur karena aktivitas mikroba meningkat akibat penguraian bahan organik dari pupuk dan sisa tanaman. Untuk nematoda parasit sendiri, parasit tumbuhan, misalnya Hari ini kami lagi akan mendiskusikan soal nematoda. Jadi kami dapat pertanyaan. Pertanyaannya itu, ada yang berpendapat kalau nematoda tanah itu bisa dimanfaatkan sebagai bioindikator. Terus pertanyaannya, jika Anda mengambil sampel tanah dari sebuah lahan pertanian yang intensif, kelompok nematoda apa yang bakal banyak kalian temukan? Terus yang kedua pertanyaannya, menurut Anda apa kesulitan kalau menggunakan nematoda tanah sebagai bioindikator kondisi tanah? Dominasi nematoda oportunistik dan parasit itu menjadi ciri utama pertanian intensif. Sedangkan nematoda dari kelompok predator dan karnivor biasanya menurun karena kondisi tanah itu tidak stabil. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua, yaitu kesulitan yang Kalau kita misal temukan tanah atau saat diambil menggunakan dari nematoda dari sebagai suatu lahan tanah sebagai pertanian bioindikator. yang dikelola Tantangannya itu apa secara aja sih? intensif. Misalnya sering dibajak, diberi pupuk kimia, pestisida, sama irigasi.
Dominasi nematoda oportunistik dan parasit itu menjadi ciri khas lahan pertanian intensif. Sedangkan nematoda dari kelompok predator dan omnivor biasanya itu menurun karena kondisi tanah itu tidak stabil atau terganggu. Oke. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua, yaitu kesulitan yang kita temukan atau saat menggunakan nematoda sebagai tanah sebagai bioindikator. Tantangannya itu apa aja sih? Ada beberapa tantangan, yaitu yang pertama identifikasi spesies sulit dan memerlukan keahlian khusus. Yang kedua ada variasi alami populasi tinggi. Yang ketiga ada proses pengambilan dan pengolahan sampel rumit. Jadi kita tuh harus hati-hati agar tidak merusak individu nematoda, serta memerlukan metode ekstraksi khusus seperti teknik Baerman atau sentrifugasi gula. Tantangan yang keempat yaitu adalah keterbatasan data pembanding atau baseline. Untuk menilai kondisi tanah, kita perlu data referensi dari ekosistem yang sehat di wilayah yang sama. Jadi kesimpulannya itu lahan intensif itu banyak nematoda, bakterivor dan parasit tumbuhan. Kendalanya tuh sulit diidentifikasi dan variasi alami tinggi dan metode analisis kompleks. Oke, mungkin sekian diskusi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kurangnya pengetahuan. Terima kasih.